Pada kesempatan ini judul khotbah kita adalah Jemaat Berea. Kita mudah cari dulu dengan firman Tuhan. Kita mau baca di Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan Bapak Ibu semua. Pada malam itu juga saudara-saudara itu mengutus Paulus dan Silas ke Berea. Setelah tiba di situ, mereka pergi ke sinagoga orang Yahudi. Orang-orang di situ lebih baik hatinya daripada mereka yang di Tesalonika, karena mereka menyambut firman dengan rela hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal-hal itu benar demikian. Banyak dari antara mereka, bahkan tidak sedikit pria dan wanita Yunani yang terpandang menjadi percaya. Namun ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika mengetahui bahwa firman Elohim telah diberitakan oleh Paulus dan Paulus di Berea juga, mereka pun datang ke sana untuk menghasut orang banyak itu. Kemudian saudara-saudara itu segera menyuruh Paulus berangkat menuju pantai, sedang Silas dan Timotius tetap tinggal di sana. Saya ulangi poin pentingnya. Orang-orang di situ, itu orang-orang jemaat di Berea, lebih baik hatinya daripada mereka yang di Tesalonika, karena mereka menyambut firman dengan rela hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal-hal itu benar demikian. Sewaktu saya membaca ayat ini, perikop ini, roh saya tersentak. Wah, ini loh gaya hidup jemaat yang luar biasa. Gaya hidup jemaat Berea. Lebih baik hatinya, menyambut firman dengan rela hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal itu benar demikian. Dari peta perjalanan Rasul Paulus, jemaat di Berea ini adalah rutenya dari Tesalonika baru ke Berea. Berea itu kalau sekarang mungkin itu di Greece atau Yunani, yang pulau yang menjorok yang sebelahnya Italia, yang dekatnya Makedonia, bawahnya Makedonia. Bisa dilihat di peta perjalanan misionaris dari Rasul Paulus. Ada banyak, nah, mungkin gambarnya kecil ya, nggak terlihat jelas. Boleh di-search di internet, nanti bisa diketahui, oh sekarang itu letaknya di mana ya. Tapi itu sekarang namanya sudah nggak Berea lagi. Jemaat di situ lebih baik hati. Kalau dikatakan lebih baik hati berarti dibandingkan dengan yang lain. Orang yang baik hatinya
Apakah lahir, ceprot, tumbuh, sudah memiliki kebaikan hati? Wah, bisa jadi itu luar biasa. Karena kita percaya orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Tanaman yang baik mengeluarkan buah yang baik. Baca di Lukas 6 ayat 45. Next bawahnya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi kebaikan hati itu keluar dari dalam hati, bukan pura-pura, bukan untuk dilihat orang. Hati yang baik, tulus, tidak sekonyong-konyong mendapatkan itu, tapi ada proses setiap hari, apalagi dibarengi dari hati yang baik, dibarengi dengan perbuatan yang baik. Ini jemaat yang luar biasa. Biarlah gaya hidup jemaat Berea ini menjadi gaya hidup kita. Amin. Untuk menjadi jemaat yang memiliki kebaikan hati adalah hasil dari proses atau didikan Tuhan hari demi hari. Untuk mengalahkan kedagingan, mengalahkan ego, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh untuk mengerat segala kedagingan kita hari demi hari. Butuh yang mau dibentuk untuk menerima firman dengan rela hati juga tidak gampang. Karena kita harus menanggalkan jubah lama kita, semua pengertian yang ada di dalam pikiran kita untuk bisa diisi dengan firman, untuk menerima dengan rela hati. Jadi tidak ada ketertolakan dalam diri kita. Oleh karena kita merasa lebih mengerti, lebih tahu, butuh kerelaan, butuh hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau diremukkan hari demi hari untuk berjalan bersama Tuhan. Dengan kerelaan itu, firman Tuhan yang akan mengubahkan cara berpikir kita. Karena Tuhan menuntut kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak ikut tren arus dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini.
tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita harus memisahkan diri dengan cara pikir dunia ini. Dunia ini berkata A, B yang benar. Tapi biarlah lewat firman dan rohnya, itu yang mengubahkan cara pikir kita sehingga kita dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kepadanya. Karena pembaharuan itu tidak cukup untuk sekali, harus dilakukan terus, hari demi hari, dari hari ke hari. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Bisa dalam arti gini, kalau tidak ikut tren dunia, mungkin kita dikatakan kuper, dikatakan tidak update, dikatakan kuno, ketinggalan zaman. Karena Tuhan menginginkan kita tidak serupa dengan dunia ini. Ya enggak? Ini masalah standar. Yang mana yang mau kita ikuti? Dunia ini atau Tuhan? Kalau kita dibenci, dikucilkan oleh karena nama Tuhan, dan kalau itu sampai masuk ke dalam hati kita dan kita tidak bisa menguasai, maka itu pun akan melahirkan kemerosotan di dalam manusia lahiriah kita, karena kita berpikir ingin menyenangkan banyak orang, tapi percayalah saat engkau mengikuti tuntunan firman Tuhan, sekalipun engkau merasa sendirian, jangan takut. Manusia beteniamu akan diperbaharui hari demi hari untuk lebih mengenal Elohim yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Karena Tuhan ingin supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Oh, mungkin kita berkata, Pak, aku senja atau bangun nggak bisa. Tetap aja kalau disinggung marah, mudah marah, mudah meledak, mudah sakit hati, cemberut, atau tidak mau ngomong. Percayalah,
dia sanggup mengubahkan hidup. Aku terus berusaha, terus disakiti, padahal aku terus ingin berbuat baik. Hatiku ini loh, mudah sekali sakit hati saat kesinggung, saat hal yang sama, yang diperlakukan tidak baik, baik oleh teman, pasangan hidup, anak. Siapakah yang sanggup mengubahkan? Firman dan Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini itu merenung begini. Kalau ada yang tidak cocok dengan prinsip yang kita pegang, atau orang yang menyakiti, atau perbedaan pendapat, apa respon kita? Pikiran reguler mengatakan disakiti menjadi sakit hati. Disentuh, tidak cocok, marah. Itu pola yang sudah terbentuk sejak dari kecil. Disakiti, marah, balas dendam, muter terus. Lalu bagaimana supaya respon hati ini tidak sama dengan pola itu, cara pikir itu? Oh, tidak bisa. Itu kan soal hati. Hati tidak bisa dibohongi. Wah, kalau disakiti langsung panas ini hati. Firman dan Rohnya sanggup mengubahkan pembaharuan pikiran. Salah satu buah-buah Roh Kudus adalah kebaikan. Saya yakin apa yang dilakukan oleh jemaat Berea adalah juga hasil dari pekerjaan Roh. Pekerjaan Roh Kudus. Dan lebih baik hati. Karena memang itu yang kita butuhkan. Firman dan Rohnya yang terus memperbarui hidup kita, mencengkeram pikiran dan hati kita, untuk memperbarui waktu demi waktu, sehingga cara berpikir kita beda dengan dunia ini. Hati ini, kalau disakiti,
tidak mau nerima itu sampah itu. Buang aja. Tetap damai. Percayalah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan. Woy. Sehingga kalau itu terbentuk dari pekerjaan firman dan roh itu, maka ini yang Tuhan kehendaki. Di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita lanjut. Menerima firman dengan rela hati, artinya menanggalkan dulu setiap apa yang menjadi prinsip yang tertanam di dalam diri kita, dan kita menerima apa yang Tuhan firmankan. Dan ini loh, luar biasanya. Setelah kita menerima dengan rela hati, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal-hal itu benar demikian. Firman yang diterima diselidiki, benar enggak demikian menurut kitab suci. Berarti ini bicara mengenai fondasi. Jadi tahu membedakan, sudah punya dasar. Dasarnya apa? Firman dan Roh Kudus. Setiap hari menyelidiki kitab suci. Bukan hanya baca, tapi menyelidiki. Akan menjadi pondasi yang kuat dengan pekerjaan Roh Kudus. Sebagai penolong, sebagai mengingat akan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan. Jadi setiap hal yang masuk akan cross check terlebih dahulu. Benar tidak demikian? Kalau bicara soal pondasi, itu dibangun di atas dasar apa ya? Pondasi yang kuat. Tuhan bicara soal dasar. Di Matius 7 ayat 24, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita tidak punya pondasi kuat, artinya dasar kita teguh berdasarkan firman Tuhan, akan sama seperti pondasi dari batu, bukan dari pasir. Jadi pondasi kita adalah firman Tuhan.
Jadi bukan pondasinya TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tapi firman Tuhan. Bukan juga dengan apa kata orang itu yang tidak jelas. Orang berkata Alkitab itu kuno, Taurat, Torah, itu perjanjian lama, sudah batal. Kekristenan itu harus progresif. Come on. Setiap hari, siang, malam, hidup kita harus diisi dengan yang benar. Dengan firman Tuhan. Jadi bukan dengan apa kata orang. Kita melihat orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan yang suka merenungkannya. Ia akan disamakan seperti apa. Di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Relevan dengan ayat tadi. Jemaat Berea, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Kita baca lagi. Di Yosua 1 ayat 7-8. Hanya kuatlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk berhati-hati bertindak. Sebagaimana seluruh Torah yang telah Musa hambaku perintahkan kepadamu, janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat bertindak hati-hati, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Tadi Tuhan berkata, yang mendidikkan, yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Saya sedikit berbicara tentang Yosua. Yosua mendapatkan mandat setelah Musa untuk berperang. Tapi apa yang difirmankan Tuhan? Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu,
dan engkau harus merenungkannya siang dan malam. Kira-kira logika nyambung nggak? Inilah hebatnya firman Tuhan. Tuhan suruh kita berperang yang diperintahkan. Tidak mencari prajurit yang maksudnya melatih prajuritnya. Tapi Tuhan malah menyuruh kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu. Dan engkau harus merenungkan siang dan malam. Wow. Intinya apa? Dasarnya harus kuat benar dulu di hadapan Tuhan. Jadi, saat dasarmu kuat, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan bertindak hati-hati menurut Torah Tuhan, bonus banyak. Ya, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat buahnya berhasil. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal itu benar demikian. Jadi sebagai dasarnya adalah kitab suci. Apakah perkataan orang benar demikian menurut kitab suci? Coba beberapa kita bandingkan. Hari ibadah yang tertulis banyak. Terutama di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu dari 10 hukum perintah, 10 perintah adalah perintah yang ketiga. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu apa kata orang? Dikatakan kuduskanlah hari Tuhan. Beda nggak? Coba cari di dalam internet perintah. Nanti ketemu. Perintah yang ketiga mengatakan, kuduskanlah hari Tuhan. Lalu, bandingkan dengan Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau tidak punya pondasi yang kuat, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak bergaul dengan Roh Kudus, ngikut aja terus. Bapak memerintahkan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari ibadah, hari Sabat, bukan hari Tuhan. Maka jadinya ibadahnya hari Minggu. Come on. Siapapun yang mendengar,
firman Tuhan ini dimanapun kau berada. Kalau hatimu tersentak, coba pikirkan, renungkan hal ini. Mungkin dari lahir engkau taunya, nggak ibadah hari Minggu terus. Ada lagi, hari raya, perayaan tahunan, yang tertulis di Imamat 23. Ada Paskah atau Pesak, roti tidak beragi, buah sulung, hari Pentakosta atau Shevaot, peniupan sangkakala atau serunai, hari pendamaian, dan pondok daun. Tapi saudara boleh lihat hari-hari besar agama. Yang pertama ada Jumat Agung, ada Paskah, ada kenaikan Tuhan Yesus, ada Pentakosta, ada Natal. Bisa berubah arti dan maknanya. Apakah saudara-saudaraku menyadari akan hal ini? Ikut contoh, Jemaat Berea. Mereka setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal itu benar demikian. Come on. Apakah saudara-saudaraku semua menyadari akan hal ini? Apakah firman ini menggoyahkan pengertianmu, pemahamanmu selama ini? Jemaat Berea sudah menyadarinya. Oleh sebab itu firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi dasar fondasi agar kita tidak mudah disesatkan. Karena penyesatan memang sangat halus. Bahkan memakai ayat-ayat firman Tuhan. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau engkau menyadari hal ini, mari kami ajak untuk menerima apa yang benar, yang sesuai dengan kitab suci. Mari berbalik kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalannya tidak akan mudah, jalan-jalannya sempit. Penyangkalan daging. Kami ajak dengan penuh kasih kepada saudara-saudaraku semua yang mengenal perkataan firman Tuhan ini. Firman ini firman ini ditujukan kepadamu. Agar hidupmu tidak disesatkan oleh apa kata orang, oleh kebiasaan yang lama yang sudah ratusan tahun dijalani. Kalau firman ini datang kepadamu, engkau boleh angkat tangan. Katakan, aku mau berbalik kepadamu. Ya Bapa, engkau yang telah menetapkan firman-Mu. Bahkan engkau sendiri datang ke bumi dan menulis dengan jarimu di dalam kedua lot batu itu. Orang berkata firman-Mu batal, Torah-Mu batal, tapi penebus kami Yesua berkata, aku sekali-kali tidak membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima firman Tuhan ini dan berbaliklah dan kembalilah kepada jalan yang benar
dan ikutilah tuntunan firman-Nya, agar keselamatan itu sampai kepadamu dan sampai kepada seluruh isi rumah dan orang-orang di sekelilingmu. Bahkan setiap orang pun yang mendengar pemberitaanmu boleh terima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Bapak memberkati. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pemimpin pujian.